Begitu pula sebaliknya, kalau orang sehat, ya mungkin juga ya itu juga maunya Allah, sakit juga maunya Allah. Tapi tidak saja sakit orang dan tidak sehat saja orang. Tapi kalau orang sakit itu biasa dasarnya ada, apa dasarnya itu? Nah, seperti ini ya. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Wa ma asabakum min musibatin wa bima kasabat aydikum wa yafu an katsiran. Nah, apa saja ini maksudnya apa saja yang menimpa seseorang pada dirinya, pada badannya ini, pada tubuhnya, toh? Baik itu termasuk penyakit, apa saja, bencana, malapetaka, berbahaya yang kita alami. Ya, katakanlah penyakit karena kita rasakan. Itu talai ulah tangan sendiri. Kenapa dikatakan di sini ulah tangan sendiri? Berarti perbuatan kita sendiri, ya. Jadi sakit sebenarnya itu berarti kita sendiri yang menyakiti diri kita. Nah, seperti itu ya. Tidak akan datang penyakit kalau tidak ada perbuatan kita yang mendasari. Apa itu perbuatan kita? Perbuatan yang berlebihan itu kepada sesama manusia. Taruhlah yang paling terdekat sama kita, mungkin orang tua, suami, saudara, dan mungkin juga sahabat atau teman, mungkin juga orang lain. Apa tadi itu biasa kita berlebihan berkata-kata, nah itu dosa, mengakibatkan dosa. Atau bisa saja orang berkata-kata sama kita, akhirnya kita misalnya marah atau bagaimana. Atau bisa saja ada orang mengucapkan sesuatu dari mulutnya, akhirnya kita menyimpang kita punya hati. Akhirnya itu juga menjadi dosa karena kita sakit hati. Kita tidak bisa bawa tadi itu ucapannya orang, akhirnya mendengar telinga, akhirnya masuk ke dalam hati kita, akhirnya selalu diingat itu masalah dan terbebani pikiran masuk ke hati. Itu kan dipendam terus, dipendam itu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun dipendam orang. Karena dipendam tadi itu masalah, maka dipendamnya tadi itulah adalah dosa. Dosa itulah tadi ditempati setan atau jin di badan. Nah, sakitlah badan ini, sakitlah jasad ini, tubuh kita ini. Sesak nafas, batuk-batuk kering karena menyimpan dalam. Misalnya seperti itu. Jadi kita curiga sama orang, dosa juga. Jangan-jangan si A, jangan-jangan si B, seperti itu. Akhirnya curiga, akhirnya bisa sakit kepala. Begitu dipikirkan terus, hanya lari masuk, tersimpan di hati. Nah, seperti itu biasa menyebabkan kita sesat. Ya. Kemudian dosa kepada kedua orang tua, dosa kepada suami, dosa kepada orang lain itu tadi. Ini dosa-dosa tadi ini itulah yang mendatangkan penyakit. Ya. Jadi tidak ada yang menjadi penyakit di badan itu, hanya dosa. Dosa, tidak ada yang lain. Dosa. Tapi kalau diakui kesalahan kepada Allah, insya Allah lepas itu penyakit di badan kita. Karena dimaafkan dosa, sudah diampuni dosa oleh Allah. Nah, diangkat tadi dosa, dilepaskan Allah tadi dosa, karena kita akui sesali perbuatan kita. Sudah tidak ada lagi tempatnya tadi yang tidak beribadah. Nah, seperti itu yang saya lihat di sini ya, itu biar berubah apa itu tidak akan bisa sembuh karena ada jin di dalam. Makanya bis itu sesak sekali dirasa, sesak. Kayak hampir putus nyawa kalau datang itu sesaknya, kayak begitu. Nah, itu. Sampai di sini kayak tercekik di sini dirasa. Nah, itu. Jadi satu saja itu nanti kalau diobati nanti akui kesalahannya, kamu di situ yang paling tahu, bukan saya. Nah, tentu apa kira-kira kemarin yang pernah dialami berhubungan dengan hati, ya kalau memang ada seperti itu, coba dijelaskan saja itu yang terjadi, kan seperti itu. Tidak ada manusia tidak ada masalahnya, pasti ada masalahnya.
sebanyak apapun uangnya itu orang misalnya, pasti juga ada masalah dilalui. Sedikit bagaimanapun uangnya itu orang, pasti juga ada masalah dilalui. Setinggi apapun jabatannya orang, pasti juga ada masalah dilalui. Jadi sama semua kita manusia ini, hanya beda-beda jalan kita lalui. Semua manusia pasti diuji. Dan tergantung kita bagaimana menjalani hidup ini, apakah kita ikhlas menerima apa yang dikasih oleh Allah atau tidak. Nah itu. Kalau kita ikhlas menjalani hidup ini apa dikasih oleh Allah, insya Allah kita sehat. Kita terima itu apa adanya. Diterima tadi itu, misalnya ada orang mengomel sama kita, dikata-katai kita, terima apa adanya, tapi jangan disimpan. Jangan disimpan. Didengarkan saja tadi, tapi jangan masuk di dalam hati, tersimpan. Kapan tersimpan tadi itu ucapannya orang yang tidak baik, maka itulah menjadi penyakit. Ya, seperti itu. Sakit kepala, sakit kening, sakit kening di sini. Ada sebelah kanan itu. Jadi insya Allah nanti sebentar kalau diobati nanti satu akhi kesalahan ya. Tidak usah sebut bilang begini saya, cukup dia akhi kesalahan ya. Oh, cukup diakui dalam hati. Nanti saya tuntut nanti berdoa ya. Belum pernah dilihat. Hah? Belum. Tidak pernah dilihat. Ya. Kenapa tidak kasih lihat itu dulu? Nah, itu nanti saya tuntut nanti sana, tuntut nanti doanya cukup ikuti saya. Kalau memang seperti itu ya hayati tadi itu. Tidak usah bilang sama saya, pernah kasih begini, tidak usah, cukup kau ketemu dengan Allah ya. Seperti itu ya. Tidak usah ditahu orang. Kan kalau betul-betul pas tadi itu tobat itu mesti menetes air mata, disesali. Karena yang diterima Allah tobat itu yang betul-betul disesali, bukan sekedar ikut-ikut sama saya berdoa, bukan. Kalau cuma mengikut saja tidak diterima itu. Tapi kalau betul-betul disesali, maka itu yang diterima Allah. Insyaallah diampuni dosanya, dicabut penyakitnya. Pas. Seperti itu. Yang mungkin dipahami tadi bahwa tidak ada jalan kecuali hanya taubat, mengakui kesalahan. Kalau bahasa Arab astagfirullah. Kalau bahasa Indonesia ampuni saya ya Allah, maafkan saya ya Allah. Tentu Allah berkata mendengar tadi itu permohonan kita, kepada siapa kau dimaafkan? Namanya siapa yang anu kau? Ampuni dosaku sama dia ya Allah. Saya juga maafkan dia ya Allah. Enak kan? Itu yang namanya ikhlas, itu bukan cuma kita minta maaf, ampuni dosaku sama si A ya Allah, saya pun ikhlas memaafkannya kalau ada dosa yang sama saya. Itu namanya ikhlas. Ada timbal baliknya. Wah, itu yang kasih sakit, kurang ngajar, nanti saya ketemu ku tempeleng ya, aku tanya suamiku, tambah penyakitmu, tambah penyakit tuh. Tambah penyakit karena ada dendam, malah tambah sakit. Ya, silakan ke sana ya.